Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan tentang perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Endah Esitri Lestari, dengan NPM 1910104013. Yang kedua ada Siva Fauzi dengan NPM 1910104058. Yang ketiga ada Wahyu Adi Susmoko dengan NPM 1910104102. Perubahan akuntansi. IASB telah menetapkan kerangka kerja pelaporan yang mencakup dua jenis perubahan akuntansi, yaitu yang pertama, perubahan kebijakan akuntansi, merupakan perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang berlaku umum ke kebijakan akuntansi yang berlaku umum lainnya. Misalnya, Alcatel-Lucent atau FRA yang mengubah metode akuntansi untuk keuntungan dan kerugian aktuarial dari pengguna pendekatan koridor menjadi pengakuan segera. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi merupakan perubahan yang terjadi sebagai akibat dari informasi baru atau pengalaman tambahan. Misalnya, Daimler AG atau DEU merevisi estimasi masa manfaat aset yang dapat disusutkan baru-baru ini karena adanya modifikasi dalam proses produktifnya. Selanjutnya, perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi atau change in accounting policy mencakup perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke kebijakan yang lain. Ada 3 kemungkinan pendekatan untuk melaporkan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, melaporkan perubahan saat ini. Yang kedua, pelaporan perubahan secara retrospektif. Yang ketiga, melaporkan perubahan secara prospektif di masa depan. Selanjutnya, pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. IASB mengizinkan perusahaan mengubah kebijakan akuntansi jika yang pertama, perubahan tersebut diwajibkan oleh IFRS. Yang kedua, perubahan tersebut menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Pada saat perusahaan mengubah kebijakan akuntansinya, perusahaan harus melaporkan perubahan tersebut dengan menggunakan penerapan retrospektif. Secara umum, perusahaan harus melakukan 2 hal. Yang pertama, perusahaan menyesuaikan laporan keuangan pada setiap periode sebelumnya yang disajikan. Yang kedua, perusahaan menyesuaikan jumlah tercatat dari aset dan liabilitas pada awal tahun pertama yang disajikan. Perubahan akuntansi retrospektif. Kontrak jangka panjang. Yang pertama, melaporkan perubahan kebijakan. Pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi sangat penting. Penggunaan laporan keuangan menginginkan informasi yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Yang kedua, penyesuaian saldo laba. Salah satu persyaratan pengungkapan adalah untuk menunjukkan dampak kumulatif dari perubahan saldo laba awal periode sebelumnya yang disajikan dalam laporan. Yang ketiga, melaporkan perubahan kebijakan. Menyusun laporan keuangan komparatif dengan menggunakan metode FIFO atau metode persediaan baru. Yang selanjutnya yaitu saldo laba penyesuaian. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, salah satu persyaratan pengungkapan adalah untuk menunjukkan dampak kumulatif dari koreksi saldo laba pada awal periode terdahulu yang disajikan dalam laporan. Pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan. Apakah ada pengaruh lain yang harus dilaporkan perusahaan saat membuat perubahan kebijakan akuntansi? Jawabannya tergantung pada apakah pengaruhnya langsung atau tidak langsung. Pengaruh langsung. IASB mengambil posisi bahwa perusahaan harus secara retrospektif menerapkan pengaruh langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Contoh pengaruh langsung adalah penyesuaian terhadap saldo persediaan sebagai akibat dari perubahan metode penilaian persediaan. Pengaruh tidak langsung. Selain pengaruh langsung, perusahaan dapat memiliki pengaruh tidak langsung terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi. Pengaruh tidak langsung adalah setiap perubahan atas arus kas perusahaan pada periode berjalan atau masa depan yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Contoh pengaruh tidak langsung adalah perubahan dalam pembagian laba atau pembayaran royalti
yang didasarkan pada jumlah dilaporkan seperti pendapatan atau laba neto. Tidak praktis. Perusahaan tidak selalu dapat menentukan bagaimana mereka akan melaporkan informasi keuangan periode sebelumnya dengan penerapan perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif. Penerapan retrospektif dianggap tidak praktis jika perusahaan tidak dapat menentukan pengaruh periode sebelumnya dengan menggunakan usaha yang wajar. Perubahan estimasi akuntansi. Untuk mempersiapkan laporan keuangan, perusahaan harus memperkirakan dampak kondisi dan kejadian di masa depan. Berikut ini adalah item-item yang memerlukan estimasi. Yang pertama, piutang tidak tertagih. Yang kedua, keusangan persediaan. Yang ketiga, umur ekonomi dan nilai residu aset. Yang keempat, masa manfaat dari biaya yang ditangguhkan. Yang kelima, liabilitas untuk biaya garansi dan pajak penghasilan. Yang keenam, cadangan mineral yang dapat dipulihkan. Yang ketujuh, perubahan metode penyusutan. Dan yang kedelapan, nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pelaporan prospektif. Perusahaan melaporkan secara prospektif perubahan estimasi akuntansi. Artinya, perusahaan tidak harus menyesuaikan hasil yang dilaporkan sebelumnya untuk perubahan estimasi. Sebaliknya, perusahaan memperhitungkan pengaruh dari semua perubahan estimasi pada yang pertama, periode perubahan jika perubahan tersebut hanya mempengaruhi periode bersangkutan. Misalnya, perubahan estimasi jumlah piutang tidak tertagih hanya berpengaruh pada laba periode berjalan. Atau yang kedua, periode perubahan dan periode masa depan jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Misalnya, perubahan estimasi masa manfaat aset yang dapat disusutkan mempengaruhi beban penyusutan pada periode berjalan dan masa depan. Pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan dalam estimasi akuntansi yang berpengaruh pada periode berjalan atau diperkirakan akan berpengaruh pada periode masa depan, kecuali tidak praktis untuk memperkirakan pengaruh tersebut. Koreksi kesalahan. Secara umum, kesalahan akuntansi meliputi jenis berikut. Yang pertama, perubahan dari kebijakan akuntansi yang umumnya tidak diterima dengan kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Alasannya adalah bahwa perusahaan salah menyajikan periode sebelumnya karena penerapan kebijakan akuntansi yang tidak benar. Misalnya, perusahaan dapat berubah dari basis akuntansi kas menjadi basis akrual. Yang kedua, kesalahan matematis, seperti salah menghitung jumlah persediaan pada saat menghitung nilai persediaan. Yang ketiga, perubahan estimasi yang terjadi karena ada etika tidak baik dari perusahaan. Misalnya, perusahaan mungkin telah menggunakan tingkat penyusutan yang tidak realistis. Yang keempat, kelalaian, seperti kegagalan untuk mengakru atau menangguhkan beban dan pendapatan tertentu pada akhir periode. Yang kelima, penyalahgunaan fakta, seperti kegagalan menggunakan nilai residu dalam menghitung dasar penyusutan untuk pendekatan garis lurus. Dan yang keenam, klasifikasi biaya yang tidak tepat sebagai beban dan bukan sebagai aset, dan sebaliknya. Ringkasan perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan. Perubahan kebijakan akuntansi. Menggunakan pendekatan retrospektif dengan A. Mengubah laporan keuangan dari semua periode sebelumnya yang disajikan. B. Mengungkapkan pada tahun perubahan tersebut berpengaruh terhadap laba neto dan laba saham untuk semua periode sebelumnya yang disajikan. C. Melaporkan penyesuaian terhadap saldo laba awal dalam laporan saldo laba pada tahun yang paling awal disajikan. Jika tidak, praktis untuk menentukan pengaruh periode sebelumnya. A. Tidak mengubah laba tahun sebelumnya. B. Menggunakan saldo aset awal pada tahun. Metode ini digunakan sebagai tahun dasar untuk semua perhitungan berikutnya. C. Mengungkapkan pengaruh perubahan pada tahun berjalan dan alasan untuk mengabaikan perhitungan dampak kumulatif dan jumlah dari tahun-tahun sebelumnya. Perubahan estimasi akuntansi. Menggunakan pendekatan terkini dan prospektif dengan A. Melaporkan laporan keuangan terkini dan masa depan atas dasar baru. B. Menyajikan laporan keuangan periode sebelumnya seperti yang dilaporkan sebelumnya. C. Tidak membuat penyesuaian terhadap saldo awal periode berjalan atas pengaruh pada periode sebelumnya. Perubahan karena kesalahan. Menggunakan pendekatan penyajian kembali dengan A. Mengoreksi semua laporan keuangan periode sebelumnya yang disajikan. B. Menyatakan kembali saldo laba awal untuk periode pertama yang disajikan jika pengaruh kesalahan terjadi
pada periode sebelum periode pertama disajikan. Motivasi untuk perubahan kebijakan akuntansi. Suatu angka laba yang menguntungkan dapat mempengaruhi investor dan posisi likuiditas yang kuat yang dapat mempengaruhi kreditor. Akan tetapi, angka laba yang terlalu menguntungkan dapat memberi amunisi kepada para negosiator, serikat pekerja, dan pembuat kebijakan pemerintah selama membicarakan tawar-menawar. Oleh sebab itu, para manajer mungkin memiliki motif laba yang berbeda-beda tergantung pada waktu dan siapa yang ingin mereka pengaruhi. Penelitian yang dilakukan telah memberikan masukan tambahan tentang mengapa perusahaan lebih memilih metode akuntansi tertentu. Beberapa alasannya adalah sebagai berikut. 1. Biaya politik. Semakin besar perusahaan dan terlihat lebih bersifat politis, semakin besar kepala politis serta pembuat peraturan mencurahkan perhatian kepada perusahaan tersebut. 2. Struktur modal. Sejumlah studi telah mengindikasikan bahwa struktur modal perusahaan dapat mempengaruhi pemilihan metode akuntansi. Sebagai contoh, perusahaan dengan rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi akan sangat tergantung pada perjanjian utang. 3. Pembayaran bonus. Jika pembayaran bonus dilakukan kepada manajemen berkaitan dengan laba, maka dapat dikatakan bahwa manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan pembayaran bonus mereka. 4. Memperlancar laba. Kenaikan laba yang substansial dapat mengundang perhatian dari para politisi, pembuat peraturan, dan pesaing. Selain itu, kenaikan laba yang besar juga dapat menciptakan masalah bagi manajemen karena hasil yang sama akan sulit dicapai pada tahun berikutnya. Analisis kesalahan. Dalam kenyataannya, mendefinisikan materialitas adalah sulit, dan pengalaman serta pertimbangan harus digunakan untuk menentukan apakah perlu melakukan penyesuaian atas kesalahan tertentu. Semua kesalahan yang dibahas dalam bagian ini diasumsikan material dan membutuhkan penyesuaian. Kesalahan laporan posisi keuangan. Kesalahan laporan posisi keuangan hanya akan mempengaruhi penyajian akun aset, liabilitas, atau ekuitas. Contohnya adalah klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari investasi, klasifikasi wesel bayar sebagai hutang usaha, dan klasifikasi aktiva pabrik sebagai persediaan. Pada saat kesalahan ditemukan, perusahaan mengklasifikasi pos terkait ke posisi yang tepat. Jika perusahaan menyiapkan laporan keuangan komparatif yang mencakup tahun kesalahan, maka haruslah disajikan kembali laporan posisi keuangan untuk tahun kesalahan tersebut dengan benar. Kesalahan laporan laba rugi. Kesalahan laporan laba rugi melibatkan klasifikasi pendapatan atau beban yang tidak tepat, seperti mencatat pendapatan bunga sebagai bagian dari penjualan, pembelian sebagai beban piutang tak tertagih, dan beban penyusutan sebagai beban bunga. Kesalahan klasifikasi dalam laporan laba rugi tidak memiliki pengaruh terhadap laporan posisi keuangan dan laba neto. Kesalahan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi mempengaruhi penyajian laporan posisi keuangan maupun laba rugi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 1. Kesalahan yang saling menyeimbangkan atau counterbalancing error. Ada dua kondisi, yaitu pertama, tentukan apakah perusahaan telah menutup pembukuannya untuk periode di mana kesalahan itu ditemukan. Jika perusahaan telah menutup buku pada tahun berjalan, maka jika kesalahan telah saling diseimbangkan, maka tidak ada ayat jurnal yang diperlukan. Jika kesalahan belum saling diseimbangkan, maka diperlukan ayat jurnal untuk menyesuaikan penyajian saldo laba yang ditahan. Jika perusahaan belum menutup buku pada tahun berjalan, maka jika kesalahan sudah saling diseimbangkan dan perusahaan telah memasuki tahun kedua, maka ayat jurnal akan diperlukan untuk mengkoreksi periode berjalan dan menyesuaikan saldo laba yang ditahan.
Jika kesalahan belum saling diseimbangkan, maka ayat jurnal akan diperlukan untuk menyesuaikan saldo awal, laba yang ditahan, dan mengkoreksi saldo periode berjalan. Kondisi yang kedua, jika perusahaan menyajikan laporan keuangan komparatif, maka harus disajikan kembali jumlah tersebut untuk tujuan perbandingan. Penyajian kembali ini diperlukan meskipun ayat jurnal koreksi tidak ditemukan. Pencatatan untuk jenis-jenis kesalahan penyeimbang biasa. Kelalaian untuk mencatat upah akrual. Pada tanggal 31 Desember 2006, Harley Enterprises tidak mengakrualkan upah sebesar $1.500. Ayat jurnal pada tahun 2007 untuk mengkoreksi kesalahan ini dengan mengasumsikan bahwa pembukuan untuk tahun 2007 belum ditutup adalah laba yang ditahan sebesar $1.500 di debit dan beban upah $1.500 di kredit. Jika pembukuan telah ditutup pada tahun 2007, maka tidak ada ayat jurnal yang dibuat karena kesalahannya telah saling diseimbangkan. Kelalaian untuk mencatat beban dibayar di muka. Pada bulan Januari 2006, Harley Enterprises membeli polis asuransi berjangka waktu 2 tahun dan biaya $1.000. Beban asuransi telah didebit dan kas telah dikredit. Tidak ada ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir tahun 2006. Ayat jurnal pada tanggal 31 Desember 2007 untuk mengkoreksi kesalahan ini dengan mengasumsikan bahwa pembukuan belum ditutup untuk tahun 2007 adalah bahwa beban asuransi $500 di debit dan laba yang ditahan $500 di kredit. Jika pembukuan telah ditutup tahun 2007, maka tidak ada ayat jurnal yang dibuat karena kesalahannya telah saling diseimbangkan. Pembelian yang dinyatakan terlalu tinggi. Harley Enterprises mencatat pembelian barang dagangan sebesar $9.000 untuk tahun 2006 yang merupakan bagian dari tahun 2007. Persediaan fisik tahun 2006 telah dinyatakan dengan benar. Perusahaan ini menggunakan metode periodikal. Ayat jurnal per 31 Desember 2007 untuk mengkoreksi kesalahan ini dengan mengasumsikan bahwa pembukuan belum ditutup tahun 2007 adalah pembelian $9.000 di debit dan laba yang ditahan $9.000 di kredit. 2. Kesalahan yang tidak saling menyeimbangkan atau non-counterbalancing error. Karena suatu kesalahan tidak saling menyeimbangkan setelah lebih dari periode 2 tahun, maka ayat jurnal untuk kesalahan yang tidak saling menyeimbangkan ini akan menjadi lebih kompleks dan ayat jurnal koreksi akan diperlukan meskipun pembukuan telah ditutup. Pencatatan untuk jenis kesalahan non-penyeimbang. Kelalaian mencatat penyusutan. Asumsikan bahwa tanggal 1 Januari 2001, Harley Enterprises membeli mesin seharga $10.000 yang memiliki estimasi umur manfaat selama 5 tahun. Akuntan secara tidak benar membebankan mesin ini pada tahun 2001. Kesalahan ini baru ditemukan tahun 2002. Jika kita mengasumsikan bahwa perusahaan ini menggunakan susunan garis lurus atas aktiva ini, maka ayat jurnal per 31 Desember 2002 untuk mengoreksi kesalahan ini apabila pembukuan belum tutup adalah mesin $10.000 di debit, beban penyusutan $2.000 di debit, laba yang ditahan $8.000 di kredit, akumulasi penyusutan $4.000 di kredit. Jika pembukuan telah ditutup tahun 2002, maka ayat jurnalnya adalah mesin $10.000 di debit, laba yang ditahan $6.000 di kredit, akumulasi penyusutan $4.000 di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.